Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Ratu. Sialan kamu. Ilmu kamu lumayan kuat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X dan saya ditemani oleh Mas Sevi. Dari tadi kita sudah berjalan ke sana kemari Mas Sevi ya. Ya betul Mister. Iya, tapi kita tidak menemukan orang yang kita cari. Jadi teman-teman, ini saya berada di sini itu karena saya dapat laporan dari warga, katanya ada sepasang suami istri yang mencurigakan itu masuk ke sini. Dan di sini itu saya tahu ini tempat apa, soalnya saya pernah datang ke sini. Dan tempat ini permisah, ini adalah tempat kerajaan goib Nyai Suni. Jadi harus hati-hati ya, karena ini adalah tempat kerajaan goib, jadi jangan macam-macam. Jadi ini batasnya ya, kalau ke dalam itu sudah bukan wilayah kita lagi. Jadi kita harus hati-hati karena ini, apalagi ini malam hari, jadi suasana goibnya itu lebih terasa. Mas Sevi harus membaca doa ya Mas Sevi ya. Ya Mister. Tapi yang kita anehkan itu, kenapa kita cari di tempat milik, ya maksudnya tempat perbatasan antara warga dan hutan ini, kok nggak ada itu ya Mas Sevi ya? Iya. Iya. Kemungkinan besar tinggal mereka itu masuk ke dalam. Apakah mereka itu suami istri dari alam goib atau memang dari alam nyata terus masuk ke alam goib? Nah itu yang perlu kita tahu, kita cari tahu. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Sevi? Lanjut lagi jalan yuk. Boleh Mister. Mas Sevi masih kuat kan? Siap Mister. Ya udah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sudah langsung deg-degan ini Mas Sevi. Saya mau coba masuk ke dalam dari sini, langsung terasa dak-dikduk gitu. Ini area kerajaan. Astagfirullahaladzim. Permisi, saya di sini tidak ingin mengganggu kamu. Silakan kamu berjaga. Ya, saya ingin masuk. Baik. Oke, jadi teman-teman, saya melihat ada seorang penjaga di sana. Badannya itu 3 kali lipat saya, sangat besar. Jadi saya ketahuan menyelinap. Ini bukan dari pintu utama ya, karena ini adalah jalan warga. Sebenarnya pintu utamanya itu di sebelah sana, tetapi untuk kita itu akses masuknya nggak ada. Makanya di alam goib itu dibikin pintu utamanya itu yang tidak dijamah oleh manusia. Ini lokasi ini sempat 5 tahun yang lalu warga masuk dan ingin menebang pohon seperti ini, tetapi mereka itu malah justru diusir. Jadi pohon ini bisa berpindah Mas Sevi. Ya, bisa berpindah dari sini ke situ, ya gitu. Kayak menutup pergerakan mereka untuk masuk ke dalam, karena mereka itu terlalu membawa banyak alat yang merugikan tempat ini. Jadi sejak itulah tempat ini ditutup untuk masyarakat biasa. Hanya orang tertentu yang boleh masuk ke sini. Jika orang biasa masuk ke sini takutnya hilang gitu Mas Sevi. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Apa Mister?
Mas Evi, Ya. baca doa Mas Evi. Mas Evi diikuti penjaga itu Mas Evi. Mana Mister? Gak akan terlihat Mas Evi karena itu penjaga Mas Evi. Yang tidak akan mengusik, cuman dia itu menjaga Mas Evi kayak Mas Evi itu ada sesuatu gitu. Oh iya Mister. Ini kerajaannya Suni itu dibentuk oleh sesama makhluk-makhluk goib ya Mas Evi ya. Ya sedikit cerita saya, sedikit ada masukan buat Mas Evi dan teman-teman di rumah. Kerajaan Suni itu terbentuk karena Nyai itu dihianati oleh suaminya Mas Evi. Sedangkan Nyai itu bukan dari golongan manusia. Jadi dulunya itu di sini memang ada sebuah rumah. Rumahnya itu megah, kayak sedikit kelenteng gitu. Ya bentuknya itu kelenteng tapi mewah, hampir terbuat semuanya dari emas. Terus Nyai Suni ini tuh adalah orang, bukan orang sih ya, makhluk yang diciptakan dari alam goib. Terus dia itu jatuh cinta kepada pemuda manusia. Itu Mister. Iya, dan pemuda itu nggak tahu kalau dia itu dari golongan jin. Terus menikah, dan mereka menikah. Terus pemuda itu dibawa ke sini. Pemuda itu suka karena rumahnya itu sangat mewah, tapi akses jalannya itu seperti itu. Ya, terus ketika dia lama-kelamaan kan hubungan suami istri pasti tahu kan. Ketika suaminya itu mengetahui bahwa dia itu adalah makhluk goib yang di sini memang wajahnya sangat cantik, terus si suaminya itu malah justru sengaja memanfaatkan harta yang di sini melimpah ruah gitu. Dan dia menikah lagi dengan orang biasa. Jadi dia membawa harta dari sini yang gak ada habis-habisnya, diserahkan ke istrinya gitu, istri barunya. Makanya dari itu Nyai Suni itu terkenal di sini itu pemarah, maka harus hati-hati itu. Apalagi kayak kita lelaki nih, biasanya paling dibenci oleh dia. Iya Mister. Ya, kecuali kita itu harus benar-benar menundukkan badan agar dia tidak marah. Tapi kalau saya pantang menundukkan badan ke makhluk goib seperti itu. Jadi Mas Evi jangan menundukkan ya. Nanti kalau tunduk Mas Evi malah justru akan ikut terjerumus ke duniawi gitu Mas Evi. Kayak ingin ke hartanya gitu. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Gak ada apa-apa Mas Evi. Ini pohon tumbang aja nggak sampai nggak diurus ya Mas Evi ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kok ada orangnya Mas Evi? Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa itu Mister? Siapa kamu? Siapa kamu? Ratu. Tidak. Saya nggak yakin kalau kamu itu ratu. Ratu di sini bukannya Nyai Suni. Nyai Suni itu bukan seperti kamu. Dia itu selalu memakai perhiasan yang berbentuk emas. Siapa kamu? Hah? Pelayan? Pelayannya dia? Bukan. Kenapa kalau bukan kamu bisa ada di sini? Dan ada apa dengan pemuda ini? Hei, jangan melanjutkan itu semua. Kita belum tahu ini asal-usul pemuda ini Mas Evi. Iya. Terus gimana Mister? Nanti kita coba cari tahu. Pergi? Enggak. Aku nggak akan pergi. Karena
aku sedang mencari seseorang pasangan suami istri yang masuk ke sini. Kamu tahu? Jangan bohong. Jangan-jangan kamu menyembunyikannya. Jadi Mas Evi, selain apa itu tempat ini itu adalah tempat goib ya. Di sini tuh paling banyak itu orang mencari pesugihan gitu Mas Evi. Jangan-jangan ini lagi melakukan pesugihan. Kayaknya ini enggak sih? Oh enggak. Enggak. Soalnya pemuda ini enggak membawa apa-apa. Lihat aja enggak ada apa-apa di sini kan? Kira-kira lagi diapain tuh Mister? Sialan kamu. Ilmu kamu lumayan kuat juga. Saya nggak akan mengganggu kamu. Asalkan kamu beri penjelasan ke saya kenapa dia ada di sini. Oh, tenang. Oke. Saya mengerti. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, Mas Sevi. Pemuda ini adalah penembak. Jadi dia itu terpancing melihat burung yang sangat besar, terus terbang ke sini, dan dia mengikuti. Dia nggak tahu tempat ini, dia masuk ke sini. Ya, dia arahnya dari sebelah sana. Tadi dia bilang di sana kan ribut sekali ya. Dia masuk dari sana ke sini dan dia pingsan begitu saja di sini. Nah, iya, mungkin dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia pingsan di sini, terus dia melihat ada pemuda di sini dan dia memanfaatkannya karena dia ingin masuk ke dalam tubuh pemuda ini. Iya. Diam. Diam. Baik. Jadi dia ini adalah tumbal Mas Evi. Iya, dia disuruh menjadi pelayan di sini. Tetapi dia selalu menolak. Dia selalu ingin kabur dari tempat ini, makanya dia itu ingin merasuki pemuda ini dan keluar dari tempat ini. Ketika dia keluar dengan cara begini, dia nggak akan pernah bisa menembus. Maka dia ingin keluar dengan merasuki pemuda ini dan akan membalas dendam ke penumbalnya gitu. Ya, jadi harus hati-hati ya. Yang menumbalkan seseorang itu harus hati-hati karena bisa saja yang ditumbalkan itu menembus alamnya dan balas dendam ke penumbal itu. Sudah, jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Aku bisa menolongmu keluar dari tempat ini, tetapi ada satu syarat. Yang pertama, kamu tidak boleh membalas dendam. Yang kedua, kamu harus melupakannya. Karena bagaimanapun juga kamu ditumbalkan itu adalah jalan takdir kamu untuk pergi dari dunia ini. Itu juga. Bagus. Jika setuju, nanti saya akan bebaskan kamu dari tempat ini. Sebelumnya saya harus sadarkan pemuda ini dulu, Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah Akbar. Bangun. Sadar dia Mister. Bangun. Tenang. Apa yang kamu lihat tadi di sini hingga kamu pingsan? Apa-apa. Astagfirullah. Apa? Nggak ingat apa-apa Mister. Iya. Jadi saya peringatkan kamu, lebih baik
kamu pergi dari sini jika ingin selamat, pintu keluar di sebelah sana. Ya. Kamu jangan pernah masuk ke tempat ini lagi. Kenapa? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lebih baik kamu pergi sekarang, atau nyawa kamu akan terancam di sini. Pergi. Tenang. Tenang. Saya akan membantu kamu, tapi kamu bantu saya. Mau enggak? Baiklah. Tunjukkan di mana pasangan suami istri itu. Oh, di sebelah sana. Baiklah, kalau di sebelah sana. Baik. Mas Evi, bantu doa ya, supaya dia itu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Allah kan. Pergilah. Pergilah. Pergi. Alhamdulillah. Kasihan juga ya Mas Sevi ya. Iya, sepertinya dia itu juga seorang, kayaknya kayak kalau nggak salah saya lihat itu umurnya sekitar ini, sekitar 35 tahunan ya. Tadinya 35 tahun. Dari segi rambutnya itu tadinya itu kayak, mungkin kalau zaman sekarang itu rambutnya mungkin ngebloy gitu segini, karena dia itu meninggal. Jadi di alam situ kan nggak ada perawatan rambut ya Mas Evi ya. Jadi rambutnya acak-acakan kayak gitu. Iya, sepertinya dia itu cantik, cuman sayangnya itu ditumbalkan. Dan dia hanya bilang tadi sebelum pergi, suami gitu. Mungkin dia ditumbalkan oleh suaminya sendiri. Ya mungkin karena untuk kekayaan kali ya Mas Evi ya. Ya, jadi ini tujuan kita bukan yang ini, tapi kita menemukan sesuatu yang ini. Ini memang kerajaan Yesuni itu terlalu banyak mitosnya dan terlalu banyak yang mungkin selain kita menemukan yang ini di tempat lain ada juga yang kayak gini, atau sedang menyembah atau apa gitu, atau sedang menunggu apa gitu. Makanya di tempat ini itu harus hati-hati. Kalau kita berteriak terlalu kencang nanti akan memancing dan memicu, kadang dukun-dukun juga ada yang di sini, nanti malah justru kita terlalu banyak musuh jadi satu di tempat ini, malah berakibat sangat fatal ya Mas Evi ya. Jadi kita harus senyap, jangan terlalu menggunakan suara keras dan hati-hati. Jadi ayo Mas Evi, kita lanjut Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamimu sudah meninggal.